Yang dimaksud dengan riya itu ketika hati kosong dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sebelum melanjutkan tentang beberapa paragraf ke depan sedikit mengulas beberapa pertemuan yang lalu. Dikatakan bahwa wal ta'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai para murid, anna lil qalbil ma'asi, sesungguhnya maksiat yang dilakukan oleh hati, hiya afhasyu wa akbahu wa abkhathu, sesungguhnya maksiat yang dilakukan oleh hati itu lebih hina, lebih keji, dan juga lebih kotor min ma'asil jawarih, daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillah, maka tidak mungkin ketika jiwa kita kotor, ketika hati kita kotor, linuzuli ma'rifatillah, maka Allah akan turunkan ya ma'rifatnya, wa mahabbatihi, dan kecintaan kepadanya, illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha, sampai betul-betul jiwa tersebut telah kosong dan bersih dari maksiat-maksiat hati tersebut. Ya. Famin afkhashihal kibru, dan di antara maksiat hati yang paling keji, kata beliau adalah yang pertama adalah al-kibru, adalah kesombongan, warriya'u, dan juga riya, wal hasadu, dan penyakit hasad. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang makna kesombongan, dan insya Allah di kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan pembahasannya tentang riya. Ya, jadi penyakit hati yang kedua. Dikatakan wa ammar riya'u, ya, dan riya itu fayadullu ala khuluwin qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalih. Yang dimaksud dengan riya itu adalah ketika kondisi hati ya menunjukkan kosongnya hati. Artinya yang dimaksud dengan riya itu ketika hati kosong dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang dimaksud dengan riya itu ketika dirinya menunjukkan tidak adanya sifat-sifat keagungan Allah dan juga wa ijlalih, ya. Li'annahu yatasunna'u wa tazayyanu lil makhluqina wa la yaqna'u bil ilmillahi rabbil alamin, ya. Karena ya li'annahu yatasunna'u, ketika ia berbuat, wa tazayyanu, dan juga berhias, lil makhluqin. Jadi orang kalau riya itu ketika dia melakukan sesuatu bukan karena Allah tetapi karena lil makhlukin, karena disebabkan oleh kepentingan makhluk, ya. Wala yaqna'u bil ilmillahi rabbil alamin, dan tidak merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa man 'amilas solihati, dan barang siapa yang beramal soleh, wa ahabba ay ya'rifahun nasu, ya. Jadi barang siapa yang beramal soleh dan agar manusia mengetahuinya, wa ahabba, agar perbuatannya itu dicintai, diketahui oleh manusia, bidzalika liyu'azzimuhu wa yastani'u ilaihil ma'ruf, fahuwa mura'in jahilin raghibin fid dunya. Jadi kalau ada orang yang beramal soleh, ya, tujuannya adalah agar diketahui oleh manusia, agar manusia tersebut memuliakan dan juga berbuat baik kepadanya, maka orang yang seperti ini disebut mura'in jahilin, orang yang menyandang sifat riya serta dalam kebodohan, ya. Ya, fahuwa mura'in jahilin raghibin fid dunya. Orang tersebut termasuk orang yang menyandang penyakit riya, kemudian penyakit kebodohan, karena raghibin fid dunya, karena ada di dalamnya keinginan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan.
li'anna zahida man law aqbala an-nasu 'alaihi bi ta'dhimi wa badlil amwali lakana ya'rudu an dzalika wa yaqruh. Karena sesungguhnya yang disebut dengan zuhud, ya, zuhud. Jadi mohon izin ya terkait dengan zuhud ini, bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu bukanlah orang yang miskin. Ya. Yang dimaksud dengan zuhud itu adalah ketika hati kita ini terpaut kepada hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Maka boleh jadi orang kaya yang menganggap harta yang dia miliki adalah sesuatu yang biasa saja, boleh jadi lebih zuhud daripada kita yang miskin tetapi dengan kemiskinan terperosok kepada kecintaan apa yang kita miliki. Jadi sekali lagi, bicara tentang zuhud itu bukan banyak sedikitnya harta yang kita miliki, tetapi sejauh mana keterpautan hati kita kepada harta-harta yang kita miliki. Nah, beliau mengatakan, Imam Al-Haddad mengatakan bahwa li'anna zahida man law aqbalan nasu, yang dimaksud dengan zuhud, ya, li'anna zahida sesungguhnya orang yang sedang zuhud atau tidak cinta kepada dunia itu, man law aqbalan nasu, ketika manusia menujunya, alaihi bita'dim, dengan cara pengagungan, wa badlin amwal, dengan pengagungan dan pengorbanan harta, lakana ya'radu an dzalika wa yakruh, maka ia akan menolak dan membencinya. Ya. Jadi konsep zuhud hari ini dengan teks yang ditulis oleh Imam Al-Haddad berbeda luar biasa. Kalau hari ini barangkali mungkin kiai, para ustadz, ketika datang seorang konglomerat kepada mereka kemudian ingin menyumbangkan hartanya, mereka dengan menganggap itu adalah min haitsu la yahtasib. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Ya, asumsinya begitu. Padahal di sini kita katakan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah ketika ada orang yang datang kepadanya dengan membawa harta kepadanya, ya, maka orang tersebut ya'radu an dzalika wa yakruh, maka dia akan menolak dan juga membenci harta itu. Ya. Wahada, dan orang ini, ya, yatlubu dunya bi amalil akhirati faman ajalu minhu. Dan orang-orang yang seperti ini sesungguhnya mereka itu sedang mencari dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Ya. Jadi mohon maaf, barangkali menjadi perenungan bersama ketika seseorang membangun lembaga pendidikan, membangun pesantren, ya, mereka menggunakan amalan akhirat untuk kepentingan dunianya. Ya. Jadi di dalam kitab Ta'lim juga dikatakan kam min amali dunya, berapa banyak perbuatan-perbuatan dunia tetapi karena diikuti dengan ketulusan dan keikhlasan menjadi perkara akhirat. Dan sebaliknya, kam min amalil akhirah, dan berapa banyak perbuatan akhirat tetapi karena dibungkus dengan amalan-amalan dunia sehingga menjadi catatan hanya amalan dunia. Ya. Contoh begini, Pak. Seorang dokter, ya, profesi menjadi seorang dokter itu adalah amalan dunia. Tetapi kalau niatnya adalah untuk menolong, maka boleh jadi perbuatan itu menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, menjadi mubaligh, menjadi ustadz, seolah-olah ini adalah amalan akhirat, tetapi karena kalau tujuannya adalah semata-mata demi cuan, demi amplop, demi bisyarah, maka sesungguhnya perbuatan yang seolah-olah itu adalah amalan akhirat ternyata menjadi hanya amalan dunia. Nah, inilah pentingnya kita menjaga niat, ya. Jangan sampai perbuatan yang seolah-olah seperti akhirat ternyata diganjar amalan dunia oleh Allah Subhanahu. Faman ajalu minhu, ya. Maka dia bertanya, adakah orang yang lebih bodoh darinya? Wa idza lam yakdir ala zuhdi fid dunya fayambaghi lahu ayyadlubad dunya minal mali lah.
Kata beliau, jika tidak dapat bersikap zuhud, wa idza lam yaqdir ala zudi, kalau seandainya tidak mampu berbuat zuhud fid dunya, di alam dunia ini, fayambaghi lahu ayatul badunya minal maliki laha, ya, maka seharusnya ia mencari dunia dari penguasanya, artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qulubal khalaiq, ya, sesungguhnya hati setiap makhluk, fa inna qulubal khalaiq, sesungguhnya hati setiap makhluk, biyadihi yukbilu biha ala man aqbala alaihi, ya, dia akan menghadapkan kepada siapa yang menghadapkan diri kepadanya, wa yusakhiruha lahu fima yasha, dan Allah akan memudahkan baginya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara salah satu sifat atau ciri-ciri sifat riya itu, ya, akan menemukan titik kemalasan ketika ibadah itu dilakukan dalam kesendirian. Jadi kalau ada orang banyak dia semangat beribadah, tapi kalau sendiri malas ibadah, itu ciri-ciri riya. Yang kedua, ketika dia beramal, ya, ketika dia beramal soleh, kalau banyak orang maka dia akan memperbanyak amal solehnya, tapi kalau nggak dilihat orang maka dia akan mengurangi amal solehnya. Nah, itu ciri-ciri riya, ya, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ali atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Jadi penyakit hati yang kedua, riya, sudah selesai. Sombong bulan lalu sudah selesai, dan insya Allah kita akan melanjutkan satu tema lagi terkait dengan penyakit hati, yaitu al-hasad. Wa ammal hasatu fahuwa mu'adzatun lillahi dhahirah. Sementara yang dimaksud dengan iri hati itu adalah sebuah kondisi di mana orang tersebut sedang menabuh perang kepada Allah Subhanahu wa taala, dhahiratun, dengan jelas. Ya. Jadi orang yang hasad, orang yang iri dengki, itu pada dasarnya adalah mereka-mereka yang menyengaja menabuh gendang peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang yang hasad itu dianggap perang melawan Allah? Karena pada dasarnya orang yang hasad itu ingin berkata kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya ketika engkau memberikan rezeki kepada si anu, nggak pantas, pantasnya itu saya yang dapat. Ya, jadi menganggap Allah itu salah di dalam memberikan karunia kepada seorang hamba. Li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika mukhtarun lahu idza la mukrihu ta'ala. Karena sesungguhnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka fala syakka, ya, maka tidak diragukan lagi annahu muridun, sesungguhnya yang demikian itu betul-betul muridun, telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya ketika Allah telah ngasih sesuatu kepada seorang hamba, maka nggak ada keraguan lagi. Ya. Dan kita nggak boleh mengintervensi, ini pantas, ini nggak pantas, karena semua sejatinya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradal 'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa'al adab. Ya, karena sesungguhnya jika seorang hamba telah menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ya, maulahu faqad asa'al adab, maka sesungguhnya dia telah beradab jelek, dia telah berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaujabal atab, dan dia akan mendapatkan kebinasaan. Ya. Jadi kalau kita punya asumsi bahwa orang itu nggak pantas mendapatkan ini dan itu, sama aja kita dikatakan sebagai seorang hamba yang telah berani menabuh
peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala karena menganggap Allah enggak pantas, Allah enggak tepat ketika memberikan karunia kepada orang lain. Summa innal hasada, sesungguhnya atau lalu sesungguhnya hasad itu qad yakunu ala umuri dunya kal jahi wal mal. Ya. Jadi kalau urusan iri hati itu seringkali terjadi kepada urusan-urusan dunia. Baik urusan-urusan al-jah itu adalah kedudukan, pangkat, jabatan, ataupun wal mal, persoalan-persoalan harta. Jadi perkara iri hati itu biasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan jabatan ataupun harta. Dan biasanya ya iri dengki itu biasanya terjadi karena satu profesi. Kalau dosen irinya ya dengan dosen. Kalau sesama OB atau kalau OB ya sama-sama OB. Karena kalau dosen iri kepada OB turun tingkat berarti dia. Pimpinan dengan pimpinan, nggak mungkin pimpinan itu iri kepada anak buah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan iri itu pertama biasanya berkaitan dengan urusan dunia, yang kedua biasanya satu profesi, tukang beca dengan tukang beca, ya, tukang gali kubur sesama dengan tukang gali kubur dan seterusnya. Ya. Wahia asgharu min ayyuhsada 'alaiha, padahal perkara-perkara dunia itu lebih kecil dan lebih hina untuk dijadikan sebagai media iri hati. Berarti kalau seandainya Allah memberikan karunia kepada orang lain kok kita iri, ya dikatakan bahwa hiya asgharu min ayyuhsada 'alaiha, maka orang tersebut sama aja telah iri kepada perkara-perkara yang kecil. Bal yambaghi laka an tarhama man ibtuliya biha wa tahmadallahu alladhi ma'afaka minha, padahal seharusnya kita ini kasihan kepada siapa? Kepada siapapun yang sedang diuji, ya, yang sedang diuji terhadap urusan dunia. Jadi mohon maaf Pak ya, berarti jabatan itu adalah urusan dunia. Dapat banyak rezeki atau enggaknya urusan dunia. Ya. Berarti naik jabatan urusan dunia, perkara-perkara yang berkaitan dengan uang pun urusan dunia. Ya. Wahia asgharu min yuqsada 'alaiha, maka enggak pantas ya perkara-perkara dunia itu kita jadikan sebagai media iri hati. Bahkan seharusnya bal yang bagi laka antarhama, mestinya kita kebalik. Justru kasihan kepada orang-orang yang sedang diuji oleh Allah dengan perkara-perkara dunia. Ya. Wa tahmadallaha alladhi 'afaka minha, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Karena apa? Karena 'afaka minha, karena Allah masih menjaga kita dari perkara-perkara dunia. Jadi kalau seandainya kita mendapati ada teman yang dapat rezeki, kita nggak boleh iri. Mestinya kita kasihan kepada mereka, karena ketika dia mendapatkan rezeki pada dasarnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya mana yang lebih tinggi derajatnya antara makom sabar dan makom syukur, maka sesungguhnya makom syukur itu lebih sulit daripada makom sabar. Kalau makom sabar, begitu kita diuji oleh Allah mentok, ya sudah sabar selesai. Tapi kalau syukur, begitu kita dikasih nikmat banyak oleh Allah, tapi menjadikan nikmat itu sebagai media pendekatan terus kepada Allah Subhanahu, maka banyak orang yang lulus diuji sabar tapi nggak lulus diuji syukur. Ya, jadi banyak yang lulus diuji sabar tapi nggak lulus diuji syukur. Kenapa? Karena syukur itu sedikit sekali orang yang mampu melewatinya. Waqad yakunu ala umuril akhirati, kadang-kadang perkara hasad ini juga terjadi kepada urusan-urusan akhirat. Seperti apa? Kal ilmi wassolahi, sebagaimana juga dengan urusan ilmu dan juga kesolehan. Ya. Wa qabihun, ya, dan sungguh tercela bil muridi, bagi seorang murid, ayyahsada man wafaqahu, ya, iri kepada orang yang sejalan dengannya, ala torikin, ya,
yang memiliki jalan yang sama dengannya. Jadi bagi seorang mahasiswa, ketika ada mahasiswa yang lain diangkat oleh dosen, itu nggak boleh iri dalam konteks kita sebagai seorang akademisi. Cuman dalam konteks pembahasan ini adalah seorang salik sebagai seorang murid. Dalam tradisi tarekat itu ada murid, ada murad, ada mursyid dalam dunia tarekat. Ketika mursyid mengangkat seorang murid dengan mengunggul-unggulkannya, itu kan perkara tentang akhirat ini. Itu kita pun nggak boleh iri. Ya. Wa'awanahu ala amrin bal yanbaghi lahu ay yafraha bihi li'annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bih. Ya. Ya. Sungguh tercela, wa qubihun, sungguh tercela. Bil murid, bagi seorang murid, ayakhsadaha, iri kepada orang lain, ala toriki, yang sejalan dengannya. Wa'awanahu, ya, dengan atau dalam mendekatkan diri kepada Allah, ala amrihi, dan membantunya, bal yambaghi lahu ayyafraha, padahal seharusnya dia itu ikut bergembira, li'annahu sara aunan lahu, ya, karena hal itu menjadi sebuah soro, bantuan, aunan lahu, ya, menjadi bantuan baginya. Wa jinsan yataqawwa bihi, dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi perkara iri hati ini bukan hanya urusan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, tetapi juga terkait dengan urusan akhirat. Nah, urusan akhirat yang dicontohkan oleh beliau adalah urusan ilmu dan juga kesolehan seorang. Wal mu'minu katsirun bi akhihi, dan seorang mukmin itu menjadi banyak karena saudaranya. Balil ladzi yanbaghi lil muridi ayyuhibba bi batinihi wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nasi ala tariqillahi wal ishtighali bi ta'atihi wa la yubali afdaluhu am fadluhum fa inna dzalika rizqun minallah. Ya. Jadi seorang mukmin itu disebut banyak itu karena banyak saudaranya. Balil ladzi yanbaghi, bahkan diharuskan bagi seorang murid, ayyuhibba bi batinihi, mampu mencintai di dalam hatinya, wa yajtahida, dan berusaha, bi dhahirihi, dengan lahiriah yang dia miliki, fi jam'in nasi, di dalam mengumpulkan manusia, ala tariqillahi, di atas jalan Allah, wal istighali, dan sibuk, ya, bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah, wala yubali afdaluhu, ya, dan tidak mempedulikan apakah mereka memuji dirinya, am fadalahum, fa inna dzalika rizqun, sesungguhnya semua itu adalah rizki minallah, dari Allah, wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi may yasha, sesungguhnya Allah akan mengistimewakan dengan rahmatnya bagi siapa saja yang dikehendaki. Satu paragraf lagi. Wa fil qalbi akhlaqun, dan di dalam hati terdapat perilaku, katsiratun madhmumatun, banyak sekali perilaku yang tidak baik. Lam nadzakurha, yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu, ya, hirson alal ijaz, ya, karena bertujuan untuk meringkas pembahasan ini. Waqad nabbahana ala ummahatiha, dan telah aku berikan peringatan, ya, pokok-pokoknya. Wa ummul jami'i wa asliha wa maghrisuha hubbud dunya wa hubbuha ra'sun kulli khati'atin kama warad. Dan pokok dari seluruh penyakit-penyakit hati ini, yang paling induk dari segala induk adalah hubbud dunya, karena berawal dari cinta dunia. Jadi orang menjadi sombong, orang menjadi riya, orang menjadi hasad, orang menjadi iri, itu berawal dari penyakit yang pertama kali, yaitu hubbud, cinta kepada dunia. Jadi berawal dari cinta kepada dunia, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, makanya beratnya di sini. Wa idza salimal qalbu minhu faqad salaha wasfan wa tanawwara wa taba wa ta'ahhala liwaridatil anwari wa salaha lil mukasyafati bil asrar. Ya. Jadi berawal dari cinta kepada dunia, yang dengan cinta kepadanya, maka itulah yang menjadi pokok kesalahan
sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimal qalbu minhu faqad salaha wasfan, ketika hati seorang hamba itu telah selamat, telah baik, telah jernih, wa tanawwara wa toba, maka hati itu akan bercahaya, hati itu akan bersih, wa ta'ahala liwaridatil anwar, dan siap untuk diberikan sebuah cahaya oleh Allah, wa saluha lil mukasyafati bil asrar, dan akan siap untuk mendapatkan penyingkapan hati. Jadi ketika hati itu telah terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka hati tersebut akan siap mendapatkan ilmu mukasyafah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ilmu mukasyafah? Ilmu mukasyafah itu adalah ilmu penyingkapan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang mampu dengan ilmu tersebut mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia lain. Mudah-mudahan di kajian yang singkat ini Allah menjadikan hati-hati kita menjadi semakin bersih, tidak semakin sombong, tidak semakin riya, dan juga tidak semakin hasad, sehingga Allah turunkan rahmat di dalam hati dan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.